Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Dalam materi ini ada dua bahasan, yang pertama pertidaksamaan pecahan dan yang kedua pertidaksamaan akar yang nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertidaksamaan pecahan, yaitu pertidaksamaan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana bagian penyebutnya memuat variabel. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan yaitu yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, sederhanakan bentuk ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Yang ketiga, menentukan harga 0 pembilang dan penyebut. Yang keempat, meletakkan harga 0 pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan dan menentukan tandanya. Dan yang kelima, menentukan penyelesaian. Nah, ingat, tanda sama dengan pada penyelesaian hanya boleh dipakai pada harga 0 yang asalnya dari pembilang. Karena pecahan yang penyebutnya sama dengan 0 itu kan tidak terdefinisi. Contohnya, ini kan pecahannya, misalkan A per B lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Jadi yang menyatakan lebih dari sama dengannya itu cukup yang A-nya saja. Jadi A lebih dari sama dengan 0 dan B sebagai penyebutnya itu dia hanya lebih dari 0 ya. Jadi tidak ada sama dengannya ya. Karena kalau ada sama dengannya itu tidak terdefinisi ya. Jadi kalau A per B lebih dari sama dengan 0 artinya A lebih dari sama dengan 0, B lebih dari 0. Itu ngaruh nggak? Ngaruh ke membuat garis bilangannya. Misalkan, ini kan kalau A lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari itu kan ke kanan. Kalau ada tanda sama dengannya, lihat buletannya ini harus penuh ya. Beda halnya kalau lebih dari aja, B lebih dari 0. Itu kan tidak ada sama dengannya, berarti ini bulatannya kosong ya, arahnya tetap sama ke kanan ya. Jadi itu bedanya. Nah, contoh soal, tentukan penyelesaian pertidaksamaan pecahan X min 2 per 2X plus 6 kurang dari 0. Jawab. Ini X min 2-nya kita buat ya, pembilang udah di sini kan ruas kanannya sudah sama dengan 0. Berarti kita boleh langsung pembilang dan penyebutnya dibuat sama dengan 0. Jadi X min 2 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan plus 2 ya. Sekarang yang 2X plus 6 sama dengan 0, 2X sama dengan plus 6, pindah ruas ke kanan jadi min 6. Jadi X-nya sama dengan min 6 dibagi 2, yaitu X sama dengan min 3. Nah, kita sudah dapat titiknya, yaitu 2 sama min 3. Kita gambarkan ke garis bilangannya ya. Jangan lupa negatif itu kan paling kiri ya, sedangkan positif itu sebelah kanan. Jadi ini min 3 sama 2. Nah, ini bulatannya kosong atau penuh. Lihat, soalnya kan di sini kurang dari, nggak ada tanda sama dengannya. Berarti bulatannya kosong semua ya. Nah, baru kita uji. Kita kan belum tahu nih daerah yang diarsirnya yang mana. Ya, jadi uji dulu ke titik X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Di sini kan di antara min 3 dengan 2 itu kan ada 0 ya. Di sini boleh ada min 2, min 1, 0, 1 kan ya. Jadi yang paling gampang itu kan X sama dengan 0. Nah, kita tulis ulang soalnya. X min 2 per 2X plus 6 kurang dari 0. X-nya diganti dengan 0. Jadi 0 kurangi 2 per 2 kali 0 tambah 6 kurang dari 0. Ini hasilnya jadi min 2 per 6 kurang dari 0. Min 2 per 6 kurang dari 0. Benar atau salah? Benar kan? Kalau negatif itu kan lebih kecil dari 0. Nah, karena daerah di sini pernyataannya benar, maka ini diarsir ya. Nah, ini himpunannya. Berarti ini diarsir.
Kalau salah gimana? Kalau di sini salah berarti kita ngarsinnya keluar ke kiri dan ke kanan ya. Nah, jadi penyelesaiannya adalah min 3 kurang dari X kurang dari 2. Selanjutnya, tentukan penyelesaian pertidaksamaan pecahan 3x min 5 per x plus 3 lebih dari sama dengan 1. Nah, lihat di sini kan masih lebih dari sama dengan 1. Artinya ruas kanannya belum 0. Berarti kita pindah ruaskan dulu yang ruas kanannya. Ya, jadi 3x min 5 per x plus 3 plus 1 pindah ruas jadi min 1. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini 3x min 5 per x plus 3 min 1 itu kan sama aja, artinya 1 per 1. Nah, kita cari KPK-nya dari x plus 3 sama dengan 1. Ya, boleh langsung kalikan saja ya. X plus 3 kali 1 kan x plus 3. Jadi penyebutnya x plus 3. Nah, ini kan tinggal kali silang boleh ya. 1 kali 3x min 5 kan tetap tulis ulang ya. 3x min 5 dikurang 1 kali x plus 3 ya. Jadi x plus 3. Kurangin dulu ya. Nah, lebih dari sama dengan 0. Nah, 3x kurangi x berarti 2x. Min 5 dikurangi plus 3. Min 8. Ini tinggal tulis ulang x plus 3 ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, kita pembilang dan penyebutnya dibuat sama dengan 0. Di sini 2x min 8 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 8 pindah ruas jadi plus 8. Jadi x-nya 8 dibagi 2 kan 4 ya. Sekarang yang penyebutnya x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan plus 3 pindah ruas jadi min 3. Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Berarti di sini titiknya ada 4 dan min 3 ya. Jangan lupa min 3 posisinya kan berarti paling kiri kan, min 3 ini 4. Nah, kita lihat bulatannya kosong atau penuh. Di sini kan soalnya lebih dari sama dengan. Nah, yang bagian ini kan lebih dari sama dengan. Berarti yang 2x min 8 itu kan titiknya dia x sama dengan 4. Karena di sini pembilang lebih dari sama dengan, berarti si 4 ini dia bulatannya penuh karena lebih dari sama dengan ya. Sementara ini kan yang x plus 3, ini titiknya kan x sama dengan min 3. Ini kan penyebut. Kalau penyebut tadi kan seperti yang di awal, dia tidak boleh sama dengan ya, berarti dianggapnya lebih dari aja ya. Berarti di sini bulatannya kosong. Jadi penyebut itu selalu bulatannya kosong ya. Nah, jadi ini bulatannya kosong, ini bulatannya penuh. Nah, baru kita uji ke titik x sama dengan 0. Ini kan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Kita uji ke titik 0 di sini nih. Jadi 2x ini kan dari sini ya. 2x min 8 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 kurangi 8, 0 tambah 3. Lebih dari sama dengan 0. Hasilnya min 8 per 3 lebih dari sama dengan 0. Benar atau salah? Salah kan? Kalau negatif itu kan tidak lebih besar dari 0. Ya, jadi karena pernyataan di sini salah, berarti tidak diarsirkan. Berarti sebaliknya, arahnya ke kiri dan ke kanan. Ya udah, tinggal langsung kita arsir. Nah, himpunan penyelesaiannya itu berdasarkan arsirannya. Lihat, oh berarti jadi penyelesaiannya adalah, ini kan ke kiri ya. Kalau ke kiri kan kurang dari, berarti x kurang dari min 3. Karena nggak ada tanda sama dengannya, ini kan bulatannya kosong. Ya, jadi kurang dari min 3. Atau ini kan kalau ke kanan berarti x lebih dari sama dengan 4. Kenapa ada tanda sama dengannya? Kan bulatannya penuh ya. Nah, selanjutnya, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan x kuadrat plus 2x min 8 per x min 7 kurang dari sama dengan 0.
Nah, di sini udah kurang dari sama dengan 0. Udah ruas kanannya udah 0, berarti kita langsung dibuat sama dengan 0. Tapi lihat di sini kan masih bentuk kuadrat. Nah, berarti kita faktorkan dulu x kuadrat plus 2x min 8. Dua bilangan jika dikali hasilnya min 8, jika dijumlahkan hasilnya plus 2 ya. Jadi sini tulis dulu x sama x ya. Nah, dua bilangan dikali hasilnya min 8. Benar nggak? 4 kali min 2. Betul nggak min 8? Betul kan? Nah, sekarang jika dijumlahkan hasilnya plus 2. Plus 4 ditambah min 2. Benar nggak plus 2? Betul kan? Nah, berarti ini pemfaktorannya sudah betul. Ini tulis ulang x min 7 kurang dari sama dengan 0. Nah, baru kita buat satu-satu ya. Jadi x plus 4 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan min 4. Sekarang yang ini juga sama. X min 2 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 2. Terus yang ini juga x kurang dari 7 sama dengan 0. X-nya sama dengan 7. Nah, di sini ada 3 titiknya. Min 4, 2, sama 7 ya. Ingat urutannya ya. Paling kiri itu paling negatif ya. Jadi min 4, 2, sama 7. Nah, kita nggak tahu nih bulatannya kosong atau penuh. Lihat, di sini kan soalnya kurang dari sama dengan. Artinya, pembilangnya itu bulatannya penuh. Mana pembilangnya? Ini nih, yang atas. Yang atas itu pembilangnya. Berarti yang bagian pembilang itu bulatannya penuh. X plus 4 sama X min 2. Mana hasilnya? Ini kan min 4 sama 2. Berarti min 4 sama 2-nya bulatannya penuh. Nah, sementara yang X min 7, kalau penyebut itu selalu bulatannya kosong karena tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi ini pas X yang bagian X min 7 kan 7. Berarti bulatannya dia kosong ya, karena penyebut ya. Nah, setelah itu baru kita, ini kan ada beberapa daerah nih ya, ini sama ini. Bisa kita uji titik ke dua ini ya, dua daerah ya. Nah, di sini kan di antara min 4 sama 2, di sini kan ada angka 0. Berarti kita uji ke titik X sama dengan 0 ya. Nah, tulis dulu soalnya. Ini kan soalnya ya. X plus 4 kali X min 2 per X min 7 kurang dari sama dengan 0. Nah, tinggal diganti X-nya dengan 0. 0 tambah 4, 0 kurangi 2, per 0 kurangi 7 kurang dari sama dengan 0. 0 tambah 4, 4. 0 kurangi 2, min 2. 0 kurangi 7, min 7. Kurang dari sama dengan 0. 4 kali min 2, min 8. Ini per min 7. Kurang dari sama dengan 0. Negatif bagi negatif kan positif ya. Jadi 8 per 7. Nah, 8 per 7 kurang dari sama dengan 0. Benar atau salah? Salah kan? Karena 8 bagi 7 itu kan 1 koma ya. Kalau 1 koma itu bukan kurang dari 0 kan? Tapi lebih dari 0. Nah, karena di sini pernyataannya salah, ini kan daerah 0 tadi ya. Berarti ngarsirnya kita ke kiri dan ke kanan. Oke ya. Nah, sekarang kalau mau lagi uji titik lagi ke sini, ya di antara 2 sama 7, boleh berapa nih? Ada 3, ada 4, 5, 6 ya. Kita coba lagi ke misalkan ke titik 3, boleh ya. Kita uji ke titik X sama dengan 3 ya. Tulis lagi nih soalnya ya. Nih, tinggal X-nya diganti dengan 3. Jadi 3 plus 4, 3 kurangi 2 per 3 kurangi 7. Kurang dari sama dengan 0. Jadi hasilnya 7, ini 1 per min 4. Kurang dari sama dengan 0. 7 kali 1 kan 7 per min 4. Kurang dari sama dengan 0. 7 per min 4 kurang dari sama dengan 0. Karena ini negatif kan, berarti kan benar. Lebih kecil dari 0 kan. Nah, kalau benar berarti ini daerahnya diarsir ya gitu. Sebenarnya kalian bisa aja nguji titiknya ke satu titik aja. Misalkan satu titik ini nih ya. Karena ini kan tadi pernyataannya yang benar ke kiri dan ke kanan. Nah, berarti ini otomatis pasti diarsir dan ini tidak. Jadi selang-seling. Ini arsir, ini tidak, ini arsir, ini tidak gitu ya. Tapi kalau misalkan mau meyakinkan lagi, boleh kayak ibu tadi ini uji ke titik 2 ya. Jadi di sebelah sini sama sini
ya. Jadi ke titik 0 sama ke titik 3 boleh ya. Nah, jadi setelah kita dapat arsirannya, ini kan yang menentukan himpunannya ya. Jadi kita lihat, jadi penyelesaiannya adalah, lihat, ini kan ke kiri ya, bulatannya penuh, berarti X kurang dari sama dengan min 4. Ini salah ya, maaf ya. Harusnya X kurang dari sama dengan min 4. Nah, atau 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Ya. Jadi ini ada tanda sama dengannya ya. Nah, gini. Jadi X kurang dari sama dengan min 4 atau 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 7 ya. Nah, menjadi pribadi yang baik diawali dengan kebiasaan baik ya. Alhamdulillah cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.